Sambil menunggu hasil pertandingan Napoli versus Empoli, Inter, dengan kemenangan 3-1 atas Cagliari kemarin, mempertahankan posisi pertama di klasemen ketika Serie A tinggal menyisakan beberapa pertandingan. Posisi puncak ini sah, dibuktikan juga oleh sejumlah statistik mengesankan yang dikumpulkan oleh portal Cronache di Spogliataio, yang menyoroti kekuatan dan kualitas skuad asuhan Simone Inzaghi. Jika 71 poin dalam 32 pertandingan dan 21 kemenangan yang telah diraih sejauh ini belum cukup, Nerazzurri juga memiliki lini serang terbaik di liga dengan 72 gol, 9 lebih banyak dari Atalanta yang menempati posisi kedua dalam kategori tersebut. Angka-angka lainnya semakin memperkuat kualitas musim ini yang ingin ditutup Inter dengan meraih Scudetto ke-21. Pertama, koperasi gol yang mencatat 17 pemain berbeda telah mencetak gol, angka yang tak bisa ditandingi tim lain. Rekor unik lainnya yang dicetak Lautaro Martinez dan kawan-kawan adalah jumlah gol sundulan, yakni 14 gol, menjadikan mereka tim paling berbahaya lewat kepala. Terakhir, angka luar biasa dari menit yang dihabiskan dalam posisi unggul sepanjang musim ini, yaitu 1.311 menit. Sekali lagi, tak ada tim lain yang mendekati Inter dalam hal ini. Ketika Inter berhasil memenangkan laga tandang di leg pertama kompetisi Eropa, mereka hampir selalu menyelesaikan misi lolos di leg kedua. Nerazzurri telah memenangkan 19 dari 20 pertandingan di kompetisi UEFA di mana mereka meraih kemenangan tandang pada leg pertama, termasuk yang terbaru melawan Feyenoord di babak 16 besar musim ini. Di antara kemenangan itu juga termasuk satu-satunya kemenangan tandang mereka dengan skor 2-1 di leg pertama, yakni melawan Nantes di putaran kedua Piala Champions 1980-1981, imbang 1-1 di kandang. Satu-satunya saat Inter gagal mempertahankan kemenangan leg pertama terjadi di putaran ketiga Piala UEFA 1988-1989. Lawannya, secara kebetulan, adalah Bayern Munchen yang berhasil menang 3-1 di San Siro setelah kalah 0-2 di Olympia Stadion. Karena itu, pertandingan hari Rabu nanti bernilai seperti balas dendam, setidaknya dari sudut pandang statistik bagi Nerazzurri. Sebanyak 72 gol yang dicetak oleh tim asuhan Inzaghi di Serie A merupakan bukti kekuatan dan keindahan permainan ala Inter. Bukan hanya sebagai lini serang terbaik, Inter berhasil melewati angka 70 gol setelah 32 pertandingan Serie A musim ini, dan itu baru ketiga kalinya terjadi dalam 60 tahun terakhir, setelah musim 2021-2022, 71 gol, dan musim lalu, 77 gol. Tim Inzaghi juga selalu mencetak gol dalam 38 laga kandang terakhir di Serie A, hanya Lille yang memiliki rekor aktif lebih panjang, 39 laga, di antara 5 liga top Eropa. Gol Arnautovic yang membuka pertandingan antara Inter dan Cagliari berawal dari umpan melengkung Calhanoglu dan sentuhan dada Carlos Augusto. Setelah memberikan assist melawan Bayern Munchen di Liga Champions, pemain Brasil itu kembali melakukannya di Serie A. Ia mencatatkan umpan gol dalam 2 pertandingan beruntun di semua kompetisi untuk pertama kalinya sejak Januari hingga Februari 2023 saat masih bersama Monza, melawan Juventus dan Sampdoria di Serie A. Sementara itu, gol penutup dari bisek lahir dari kaki Federico Di Marco. Bagi pemain bernomor punggung 32 itu, ini merupakan assist ketujuhnya di Serie A musim ini, rekor pribadi dalam satu musim liga. Di Marco kini menjadi pemain Italia dengan jumlah assist terbanyak di musim ini. Setelah bocoran dari FC Internews yang dikonfirmasi kata demi kata dan konsep demi konsep oleh Presiden Lega Serie A, Ezio Simonelli, kini muncul detail baru namun penting terkait Supercoppa Italiana 2026. Jika pihak penyelenggara dari Arab Saudi menunda hingga akhir April untuk mengumumkan kemungkinan mundur dari turnamen, dengan harapan lokal bahwa Milan mencapai final Coppa Italia atau Juventus finish ketiga di Serie A, maka format baru turnamen ini bisa jadi bukan lagi Final Four, melainkan hanya satu pertandingan final langsung. Untuk memperjelas, sejauh ini, semifinal dan final masih direncanakan akan digelar di Riyadh atau Jeddah. Namun, mengingat detail perjanjian sebelumnya, secara teknis tidak mungkin langsung beralih ke format final tunggal, juga karena tidak menguntungkan secara finansial, kecuali jika turnamen 2026 dipindahkan ke lokasi lain. Penyelenggara baru, yang belum diketahui siapa mereka dan apa keinginannya, tentu harus menyediakan anggaran turnamen, memilih format, dan mengajukan tawaran resmi kepada Lega Serie A. Semakin besar tawaran tersebut, semakin besar pula pemasukan untuk setiap klub peserta. Dengan kata lain, jika, hanya sebagai contoh, ditawarkan total 10 juta euro dari sebuah negara yang jauh dari Italia, maka menggelar semifinal dan final tidak akan menguntungkan secara ekonomi,
karena jumlah tersebut tetap harus dibagi, bahkan tidak secara merata, di antara tim-tim peserta. Ceritanya akan berbeda jika hanya digelar satu laga final. Misalnya, pemenang mendapat 7 juta euro dan yang kalah 3 juta, atau jika tawaran totalnya lebih besar. Kesimpulannya, jika Arab Saudi memutuskan untuk tetap menghormati kontrak dan tidak mundur dari edisi turnamen berikutnya, maka akan ada sekitar 23 juta euro yang dibagi antara 4 tim. Namun jika tidak, maka semua hal akan kembali dinegosiasikan, dari lokasi penyelenggaraan, pendapatan, hingga format Supercoppa Italiana 2026 itu sendiri. Olympique Marseille tumbang di kandang Monaco dengan skor telak 3-0 dalam laga yang bisa dibilang sebagai penentuan menuju Liga Champions, dan situasi di sekitar tim asuhan Roberto De Zerbi semakin memanas. Di bawah sorotan tajam adalah Luis Enrique, pemain asal Brasil yang sedang diincar oleh Inter, yang tampil buruk dan bahkan gagal mencetak gol dalam peluang emas di depan gawang kosong. Secara keseluruhan, ia menunjukkan performa yang sangat mengecewakan, untuk tidak mengatakan menjengkelkan. Wajar jika media Prancis memberikan kritik keras terhadap penampilannya belakangan ini. Menurut harian L'Equipe, mantan pemain Botafogo itu menjadi simbol dari ketidakberdayaan lini pertahanan Marseille, ceroboh di area sendiri dan kikuk saat menyerang. Sementara portal Le Pochen lebih tajam lagi dalam kritiknya, tak bisa dikenali dalam beberapa pekan terakhir, pemain Brasil ini kerap melakukan kesalahan defensif dan kehilangan seluruh pengaruhnya di lini serang. Kurangnya komitmen dari dirinya menimbulkan banyak pertanyaan, terutama di saat tim sedang berjuang untuk lolos ke kompetisi Eropa. Diposisikan sebagai bek sayap kanan kelima, Luis Enrique sering terlambat saat harus membantu pertahanan, kerap salah posisi, dan tampak mudah kalah dalam duel, dengan cara yang mengkhawatirkan. Dalam banyak gol yang diterima belakangan ini, minimnya antisipasi dan agresivitasnya menjadi sorotan. Tentu saja, dia bukan satu-satunya penyebab lemahnya pertahanan Marseille, namun kontribusi defensifnya, yang seharusnya meningkat dalam sistem ini, justru menurun. Dan itu bukan hal sepele. Jika Marseille ingin membangun ulang tim secara cerdas musim panas nanti, mereka harus mengambil keputusan, dan mungkin menerima tawaran transfer ke luar negeri dengan bayaran tinggi. Dalam episode malam ini di Sky Calcio Club, mantan pemain Inter, Giuseppe Bergomi, memberikan komentarnya tentang performa Nerazzurri setelah kemenangan melawan Cagliari dan jelang laga melawan Bayern Munchen. Tim Jerman tidak pernah mengubah pendekatan mereka, ujar Bergomi. Baik di kandang maupun tandang, mereka selalu memainkan gaya mereka sendiri. Intensitas mereka tinggi, mereka selalu membentuk pasangan dan melakukan penjagaan 1 lawan 1 di seluruh lapangan. Bergomi memuji kemampuan Inter untuk beradaptasi. Bastoni bahkan bermain seperti penyerang di Munich, Barella turun sangat dalam untuk mengatasi tekanan. Saat ruang tertutup, Inter pandai menggunakan kiper sebagai pelarian dan memulai ulang serangan. Bahkan Darmian, di satu momen, tampak seperti penyerang tengah. Kane pun turun ke bawah, itu pertanda mereka juga merasa terancam. Carlos Augusto tampil luar biasa, dan Inter bahkan mampu menguasai bola selama 1,5 menit saat skor masih 0-1. Tanda kedewasaan yang luar biasa. Mantan bek Inter itu juga menyoroti Arnautovic, yang mencetak gol dan assist melawan Cagliari. Dia selalu menjadi favorit saya di antara striker cadangan. Di Milan tidak mudah jika kamu jadi sasaran kritik, tapi sekarang dia mulai mendapatkan kepercayaan semua orang. Dia penting di ruang ganti. Calhanoglu adalah sahabat dekatnya, dan itu berpengaruh besar. Dia mulai mencetak gol-gol penting, dan tim mengikutinya. Terakhir, pujian untuk Lautaro Martinez. Dia menembak dengan sangat baik, memiliki timing lompatan yang luar biasa, dan mampu mengontrol bola dengan kualitas tinggi. Waspadai kartu kuning. Dalam kompetisi seperti Liga Champions, di mana detail kecil bisa mengubah hasil, penilaian, dan dinamika musim, Inter harus sangat berhati-hati terhadap aspek disiplin saat menjalani laga leg kedua melawan Bayern Munchen. Tentu saja, target utama adalah lolos ke babak selanjutnya. Namun, akan sangat ideal jika Inter bisa melangkah ke semifinal dalam kondisi terbaik, tanpa kehilangan pemain karena skorsing. Seperti yang disorot oleh Gazzetta dello Sport, ada beberapa pemain Inter yang terancam skorsing. Dalam daftar pemain yang telah mendapat akumulasi kartu kuning terdapat nama-nama seperti Lautaro Martinez, Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan, Alessandro Bastoni, dan Benjamin Pavard. Denzel Dumfries juga masuk daftar, namun ia akan absen dan menyaksikan laga dari tribun. Pelatih Simone Inzaghi sendiri juga berada dalam posisi rawan karena sudah mendapat peringatan sebelumnya. Meski begitu,
ia tak bisa membuat banyak kalkulasi. Semua pemain tersebut akan diturunkan pada hari Rabu. Fokus sepenuhnya tertuju pada pertandingan saat ini, sebagaimana mestinya. Stop untuk rotasi pemain. Pergantian skuad yang dilakukan sejauh ini telah menjadi kunci bagi Inter untuk tetap bersaing di 3 target besar hingga pertengahan April: Scudetto, Liga Champions, dan Coppa Italia. Namun kini, Simone Inzaghi akan menghentikan rotasi tersebut setidaknya untuk 2 laga ke depan. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter terbaik akan diturunkan saat menghadapi Bayern Munchen dan Bologna. Setidaknya 8 dari 11 pemain utama akan bermain sejak menit pertama, baik di leg kedua perempat final Liga Champions maupun dalam laga tandang ke markas Bologna yang digelar saat libur Paskah. Laga melawan tim asuhan Kompany tidak memberi ruang untuk kesalahan, dan pertandingan melawan tim asuhan Italiano bisa menjadi titik krusial dalam perebutan Scudetto. Dari Lautaro hingga ke Sommer, dari Darmian hingga Thuram, ada 8 pemain yang kemungkinan besar akan dimainkan Inzaghi dalam 2 laga penting ini, demikian tulis laporan tersebut. Dalam 2 pertandingan itu, rotasi hanya mungkin terjadi di lini belakang. Acerbi akan kembali menghadapi Kane, namun saat laga Paskah melawan Bologna, De Vrij lebih diunggulkan, dan juga di sektor sayap. Di Marco sudah menenangkan fans lewat media sosial usai laga melawan Cagliari. Namun Inzaghi memang gemar merotasi pemain sayap, dan Carlos Augusto telah membuktikan dirinya sebagai pelapis yang berkualitas. Untuk sektor lainnya, Inzaghi tampaknya tidak akan banyak melakukan perubahan. Mungkin, pertimbangan rotasi baru akan dilakukan menjelang laga leg kedua semifinal Coppa Italia melawan Milan. Di lini tengah, trio Barella Calhanoglu Mkhitaryan akan kembali bermain penuh, mengingat Zielinski masih absen dan baru berharap bisa kembali saat melawan Roma. Inter diperkirakan akan tampil dengan wajah yang sangat berbeda pada Rabu mendatang saat menghadapi Bayern Munchen. Menurut Corriere dello Sport, dibandingkan dengan susunan pemain utama yang diturunkan Sabtu lalu saat melawan Cagliari, Inzaghi akan kembali mengandalkan formasi terbaiknya di leg kedua perempat final Liga Champions. Pemain seperti Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Mkhitaryan, dan Thuram akan tampil sejak menit pertama. Pavard, Acerbi, dan Mkhitaryan sama sekali tidak bermain melawan Cagliari, sementara Darmian, Bastoni, dan Thuram hanya masuk sebagai pemain pengganti. Dengan demikian, akan ada 6 perubahan dalam starting 11. Satu-satunya keraguan tersisa ada di sektor kiri, antara Di Marco atau Carlos Augusto. Selain itu, baik Zalewski maupun Fratesi telah pulih dari kram dan keluhan fisik yang mereka rasakan di akhir laga melawan Cagliari, dan keduanya akan tersedia untuk pertandingan seperti biasa.